Hari ini kita berkumpul bersama di ladang subur, syukur atas limpah rejeki di ulang tahun KTSS ini. Selamat ulang tahun KTSS, semoga makin jaya terus, petani sejahtera, hasil melimpah, desa makmur, hati pun cerah. Dari sawah sampai ke ladang, bersatu dalam satu ikatan, menjaga alam dan hasil bumi untuk anak cucu nanti. Selamat ulang tahun KTSS, semoga makin jaya terus, petani sejahtera, hasil melimpah, desa makmur, hati pun cerah. Selamat ulang tahun KTSS. Alhamdulillah surat kami sudah sampai, bahkan sudah kami juga perjuangkan semua itu. Mudah-mudahan kolaborasi swasembada pangan ini bisa kita wujudkan, dan insya Allah masih ada nanti program yang saya dengar, percetakan sawah gratis. Mudah-mudahan KTSS dilibatkan bagi teman-teman yang memiliki lahan yang mau dijadikan sawah, mohon disimpan baik-baik, kemudian surat-suratnya diperbaiki. Ketika ada, kami upload nanti di grup. Salah satu persyaratannya adalah nama KTP sesuai harus dengan lahan. Yang sebagai sekretaris umum juga sibuk sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi Kabupaten Majok, kemudian juga bekerja di Kepala Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majok, Basnas. Tapi insya Allah pada kesempatan ini tema kita kolaborasi wujudkan swasembada pangan. Harga, perlu teman-teman kita ketahui, harga 6.500 minimal itu adalah berkat perjuangan teman-teman KTSS, karena juga kami mengirim surat ke Kementerian Pertanian di PDMIP waktu pendampingan. Kenapa mesti harga 6.500? Itu sudah kami analisis harga gabah. Kenapa mesti 6.500? Karena di harga itu petani bisa sejahtera. Di bawah harga itu saya kira petani masih berjuang. Kemudian yang sementara kami perjuangkan sekarang adalah harga 6.500 itu adalah harga normal, bukan ada beberapa potongan. Jadi kami sudah menghadap di dinas terkait bahwa kalau bisa ada sidak untuk pemeriksaan daci timbangan.
jangan cuma di pasar-pasar. Kalau di pasar-pasar paling timbangan-timbangan bawang, timbangan-timbangan tomat, tapi sementara kami perjuangkan supaya juga ada sidak untuk para pedagang-pedagang ini. Jangan sampai harga 6.500 setelah diperiksa timbangannya ternyata harga gabah kita cuma 6.000 karena mungkin lebih dari 10 kilo potongan. Coba bayangkan kalau 100. Maju. Yang terhormat anggota KTSS dari 8 Korwil Lu Raya, perwakilan Lu Raya mana? Silakan berdiri. Lu Raya. Iya, ini yang dari Lu Raya. Iya. Yang dari perwakilan Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Pindrang, iya. Kabupaten Sidrap, lanjut Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, dan yang kami hormati para sponsor dan support kegiatan milad 9 tahun KTSS. Puji syukur dalam mengembangkan pertanian di Sulawesi Selatan. KTSS didirikan pada tahun 2016 di Puncak Bila, Sidrap, Kabupaten, dengan mendirikan KTSS wilayah kabupaten yang sudah disebutkan sebelumnya. Dalam wadah komunitas ini sudah banyak terobosan baru, inovatif dan pertukaran ilmu para petani se-Sulawesi Selatan. KTSS ini bukan sekedar lambang, namun memiliki pergerakan dan cita-cita membangun negeri bersama petani serta mewujudkan petani yang sejahtera. Tapi kenapa bisa Sidrap terkenal? Karena Sidrap bisa 3 kali dan disitulah pabrik-pabrik penggilingan dan lain sebagainya, dan disitulah mekanisasi dan teknologi pertanian betul-betul terlaksana di Sidrap. Jadi Wajo Ranting masih dalam tahap pengembangan dan perkembangan. Kalau kita lanjut si jual hormat-hormat boleh. Kemudian yang saya hormati, anggota komunitas tani Sulawesi Selatan yang sempat hadir dari Lu Raya, selamat datang di Kabupaten Wajo, Kecamatan juga. SS. Selamat bermilad ke-9 tahun komunitas tani Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Aplaus. Ya, ketua umum mewakili. Ya, 1, 2, 3. Kita Insinyur Syahrudin yang banyak berkontribusi memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Amin. Selanjutnya, penyerahan piagam penghargaan kepada petani yang menghasilkan 10 ton per hektar area. Dengan ini kami persilakan maju ke depan Bapak Ambo Aco. Bapak Ambo Aco dari Limpua, Kabupaten Wajo, Desa Majaulan, Desa Tua, Kecamatan Majaulan. Oke, silakan maju ke depan Bapak Ketua Umum. Di depan. Kami persilakan kepada Ketua Umum untuk menyerahkan piagam. Piagam
Pak Ramli jangan kepada Bapak Bupati Wajo, Ketua KPNA agar mendampingi petani kita, Bapak Kepala Desa Sogi atau Camat Manyang Pajo yang mewakili. Nah, nanti ini kita sandra ya, jangan dikasih turun dulu. Kita minta trik-triknya, ya. Sebentar saja. Nah, kepada orang tua kita, Bapak Insinyur Syahruddin untuk mendampingi. Ini dari Desa Tua, Kecamatan Majaulen, Kabupaten Wajah. Kebetulan masih single ya. Hah? Kalau saya ada jago, yang saya suka, saya kasih ini. Jam tangan. Oh gitu ya. Nah mau digaji wajib balu aja kau berani. Maksudnya cenyer lagi barang biasa, nu fakir, lagi warna kiri lagi. Masya Allah, mendapat hadiah paling unik dari Bapak Asisten 2 Kabupaten Wajo, teman kita Pambo Aco, anggota KTSS, luas lahan 1,16 hektar, produksi gabah 11,44 ton, produksi 10 ton per hektar. Jadi kita akan sandra beliau dulu. Foto dulu, foto. Ya. Sebenarnya beliau kemarin saya minta untuk tampil memberikan sedikit testimoni tentang bagaimana cara beliau bisa menghasilkan 10 ton per hektar. Bisa mungkin dasar-dasarnya saja, karena nanti kita akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman mungkin yang penasaran. Dan pertanyaan yang paling menarik akan diberikan pupuk cair dari produksi anggota KTSS Maros. Jadi nanti pertanyaannya tanpa kesinimennya akan dilihat nanti oleh tim produksi pupuk cair. Jadi kepada Pak Wajo disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama terima kasih lagi. Jadi itu masalah hasil panen dalam 1 hektar 15 are sekitar 100 buah karung. Jadi mungkin banyak anggota yang bertanya bagaimana caranya itu. Jadi yang pertama itu dari pengolahan. Baru dasar benihnya. Cari benih yang memang, jangan cari benih yang artinya sudah sering turun terus, jangan. Cari inovasi baru. Kedua, cara tanam itu mesti kita pakai legume. Jangan takut. Legume campak kata bela. Jarak legonya itu baru 27 cm saya cabut satu, jadi 54 cm. Ya. 54 cm jaraknya itu Pak. Jadi saya pakai lego 3 Pak, 3, 6, 3, 3, 6, 3. Bukan ambil lego apa itu, lego ganjil. Tapi saya terus Pak itu artinya cari di mana saya kelemahanku. Oh di sini. Saya tutupi sama itu. Jadi itu masalahnya tadi itu dari benih ke jarak tanamnya, baru cara apa namanya ini perawatannya. Nah ini itu. Itu saya nggak bisa rogi Pak. Habis rogi. Ya roh, ini ya nih Pak Kalmi 20 Bapak. Pak kita mana Pak Paring Kalinga. Tinggal sama kada Paring Kalinga, maka dah akan ngalah sesempet kurang maka otomatis sampai.
kita Pak sesuai juga kita kan lu. Oh agak kekurangan akan aku cina Pak. Ya nih. Ini teh cara pembukaan itu dari umur 15 sampai 20. Pembukaan pertama karena kita pakai di situ kuliah karena kita kejar anak-anak kita kejar. Pembukaan kedua umur 30. Nah, situ kita tidak pakai urea lagi, kita pakai Costa karena kita butuh batang dalam buah. Jadi kuncinya di situ Pak. Umur 50, puncaknya situ hama masuk, makanya jangan dor anaknya. Aja pikun kerugi. Apa kalau umur 50 menurut tahu penggere? Koro 7 hari 3 minggu. Nyemplung. Aku orang menurut tahu apabila terlena kipur jurusannya otomatis saya jamin putih buahnya. Jadi aku orang mau Pak kuncinya. Jadi makanya itulah hangkupa itu tidak pernah saya dapat di bawah 8 ton, di atas 8 ton. Barusan finish lagi di 10 ton lebih. Jadi tiap musim saya artinya dapat 8 ton, 9 ton, baru saya di finish lagi di 10 ton lagi. Jadi saya itu tidak pernah terus belajar Pak, di mana kekurangan itu di sini. Jadi saya tutupi yang kekurangan saya. Jadi kuncinya itu Pak, artinya mulai dari benih, jarak tanam, baru pemeliharaan. Kalau makanya perengkelingan apa kita Pak? Kalau bawa apa aku yang kelima makanya, nak kena melasin itu kurang gimana? Otomatis sampai, otomatis. Pak kita tidur kita Pak, asal masuk rumah motor itu sih tidur kita Pak. Meriah motor ibaratnya dia manusia juga Pak, dia gambarnya bedanya saya kita cuma nggak sana, beda nggak sana roh. Perlu ku Bapak, apa ero tanda-tanda Pak, mari kita juga mite, dipakur semua lagi, yang masih raga-raga, pakur Pak. Ya kunci Pak. Jadi aja deh kemarin bosan buat aja pernah bosan, karena tujuan pekerjaan kita cuma di situ, tidak ada lain. Jadi Pak, selama saya garap itu Pak, tidak pernah di bawah 8 ton, 8 ton terus ke atas, baru saya ini 9 ton, 10 ton, 1 hektar 15 hari Pak. Karungnya itu Pak 102, rata-rata nilainya 113, jadi jadinya 11 ton 520-an. Jadi demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tanya jawab, ternyata dari KTSS Kabupaten Kabupaten Bone merasa bahagia dan terharu kepada asisten 2 sehingga beliau berkenan memberikan cindera mata. Dengan ini kami persilakan kepada Bapak asisten 2 dari Kabupaten Bone. Ya. Beras. Oke. Terima kasih kepada KTS Kabupaten Bone. Ya. Selanjutnya tanya jawab, mungkin ada yang mau dipertanyakan tentang 10 ton per hektar. Mumpun Pak Wacok masih kita sandra. Kabeh paritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar dari Korwil Pindrang. Yang ini saya tanyakan karena tadi yaitu pertama paritasnya, karena tidak disebut tadi paritasnya. Terus rincian penyemprotannya, apakah dia pakai ganti-ganti pestisida atau satu pestisida, satu produk pestisida yang dia pakai, yang bisa juga disebutkan bahan aktifnya apa yang biasa kita pakai. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, langsung dijawab Bapak.
Bocah. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi itu masalah benihnya Pak, varietasnya Pak Di. Mungkin saya itu bukan varietas Pak, jadi galuh. Goyang Dumang. Iya. Tidak Pak, itu benih dari kampungnya juga, Kabupaten Pindrang. Goyang Dumang Pak, Dede. Dia malainya Pak 1 jengkal 3 jari. Goyang Dumang, Dede. Ya, kemudian masalah pestisidanya Pak. Jadi kalau masalah dari kecil yang kecil itu saya cuma pakai Fipronil. Fipronil langsung ke dilihat dari habis pemupukan itu, dilihat dulu gejalanya. Kita pakaikan fungusida Pak. Jadi lalu saya sebutkan nama pengantinnya Pak. Mungkin Bapak sudah tahu fungusidanya Pak toh. Jadi mengantisipasi namanya penyakit masuk. Kita antisipasi. Terus kita walaupun daunnya hijau, pokoknya besar, tapi kita terus jangan terlena. Terus kita adakan namanya antisipasi Pak. Nah, di umur ke menjelang 40-50 pakai SC. Tapi tidak usah juga cari kodenya saja SC Pak toh. Jadi itu saja. Jadi buang aktifnya itu SC lah. Yang penting susu jangan pakai namanya EC, SC saja. Karena EC itu dia mungkin minta maaf ada mungkin dari petugas ini, EC itu kalau dipakai di umur 50 dia akan berpengaruh di buah. Dia pasti karena padi itu buntinya umur 50. Nah, jangan sampai bilang bunting nanti besar begini, enggak. Buntinya itu begini kecilnya umur 50. Coba buka. Di situ mulai kita jaga. Nah, di situ kita mulai kita kasih masukkan pupuk-pupuk cair untuk buah. Karena kita hasilnya cuma di situ. Kalau kita lepas di situ otomatis panennya tidak berhasil. Dijaga di situ. Makanya di bunting muda itu yang paling Pak dijaga. Kuncinya di situ Pak. Yang lain. Jadi ya bisa. Insyaallah bisa. Di 50 bisa kan, di situ kan kita butuh namanya kalium, kalsium kan dia butuh makanan. Di situ butuh makanan Pak. Jadi pas umur bunting muda dia butuh makanan di situ dia. Jadi kalau keluar mari nggak usah butuh makanan, nggak apa lagi sudah keluar, nggak ada. Karena cuma kuncinya itu di umur 50 Pak. Iya. Nah saya nggak tahu kada, aku di rumah dari saya dompet. Itulah jawaban dari Bang Waco. Irumi menangis sebelum lanjut pertanyaan kedua. Ini menangis apa kali nggak makan ada yang melingasen goyang Dumang. Wah, mangari ke rumah lagi rumah sama. Natalai goyang Dumang. Mungkin pada saat purnima timbang goyang Dumang itu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Korwil Pangkep. Iya na paletu Indri sila serta kalau saya dengarkan semuanya standar-standar saja sebenarnya untuk KPSS. Iya sedia WhatsApp pari mak kedayar na kujuk kaki kalungi pakuru sumaano iya ada bacaan. Iya. Nasaba narik kuyar din na pauwi urasa pakuli nami. Iya. Kamu pabuan lindungi daw. Mudah-mudahan bisa dijawab di tempat di Nasabalo. Kasih rewek Cina-Cina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh-seluruhku. Dia jadi serahasian atau wajah mak galung. Napi ditelak goyang Dumang supaya dia bisa ngelina, dia bisa ngeluna rasa bayarku. Ditelak goyang Dumang, ibu mah tu asa ngaselina. Meliki mati kita lengi kan 6.500 per kilo ya pidi Bali 10 itu per kilo lo kika palengi macam bisa. Terima kasih seluruh tamu oleh Pangkep di iya siru nasa kita makada notoriolo Pak iya nasa jadi kasih ada kayak artinya
Aja dengan semua ki lo kapas surat ki. Iya. Jadi rumah kada. Aku reki masalah perlakuan biasa nih. Pak, jadi sih rumah kada. Engkau baca-baca. Ya rumah baca-baca. Pak, artinya kayak aku tuh juga galugi. Salawat mau. Napa igoreng lesi kan betul le mende atau mende report sih bah. Iya. Aja banyak digoreng mende mobi itu si raga-raga. Sapuru dong nasi bacangi salawat. Desakal salawat Pak. Insyaallah. Ya. Yang penting jo kaki galuta Pak. Iya itu tenang-tenangnya Mario mata ko to kami itu si pada mati di bari to si duduk rekes Pak itu sebenarnya pada mata tenang Pak. Dia lupa tenang. Jadi to kan mako boleh saya sapu-sapu di fakur sungai bacangi salawat. Ye si raga-raga tolo le si oli men relo to men remola. Men to si raga-raga to men remola. Oli men remola. Nah sama lo kalau tar ko galu tetap men remola. Dia lagi. Jadi ada men si raga-raga. Jadi itu sangat sering ya Pak. Artinya ke ada di mana Pak babusuk ke sering kayak sabusuk ke sering Pak. Jadi ro aja pada ti raga-raga sampuru pakur sungai lo ke beto men remola. Makan rebalawa aja kada makan rebalawa. Aku tuh kunci tapi dia mampu nih, taruh nggak kasih dalek. Anda dalek tak terbentuk ke dalek. Ini salah. Kedua itu makan anggota dari lu, anggota dari lu dia bilang, napan rasa balau. Tapi isi rumah motor makan betul mager nanti balau. Ulas siaga, kada, ulas sepuluh, ulas sidi. Puncana kalau itu jadi, atanaku ulas sepuluh, jadi kau mati becumur Pak. Cuma aja waktu tiket bina, nah tujuh, naik deh ada AC bukan Pak, pakor kunci nama. Jadi Irland nasi tahu ya tak sekolah tak acaranya, tapi kiri makan. Oh betul apa kena akan rebalau, betul apa kah? Itu ketua penuh mobil Pak, kak sama tu ketua penuh mobil ni, engkau sama kada, sendur dengan Pak. Aku tu baru nak kunci nama. Artinya aku masih baca-baca Pak, insyaallah salawat Allah. Yang si raga-raga tulis, orang men bola. Bagaimana tahu men? Sisi pekerja ni. Insyaallah Pak. Apa yang pasana tu materi aku punya apa guru Pak. Itu nanti perlakukan setiap siapa ni. Aku setiap saya mau aku galungnya uang kulit sendiri. Itu aja nasanya aku uang kulit sendiri Pak. Perlu kulit sendiri itu. Oh, akis mana? Oh iya baca ditiru si kompor. Apa korban? Jadi kamu macik kami yang apa kami kami di sana. Kedua iya sih tahu. Yarna masalah goyang duma, gede. Sebenarnya dari Pinang Pak, terusan sama Pak Amir, Cempah, sanu di situ Pak. Ya silakan kalau mau tanya tolong di situ. Iya anak kecil saya dapat sanu di situ Pak belinya. Pertama saya simpan itu Pak di 10 kilo di lahan 9 are. Saya dapat berapa? 10 kardus setengah. Waktu saya dapat situ 9 are itu goyang cuma. Akhirnya menyebar. Di lahan 9 hari itu Pak, saya dapat 10 kardus setengah. Kemudian masih ada pertanyaan? Oke. Mohon Pak Bupati, saya yakin dan percaya bahwa wajah batu 10% itu lo biasa. Tapi ditambah kayak kecil pengalaman. Nasabah ya alon romeriolo hasil pak abis serangan nak jalan tidak boleh boleh si bapak 5 galatu pertanda wajah. Bapak nih. Iya. Itu. Makanya kalau kami tidak saya mau makan lo, kemana ke bineka kakak? Kemana? Si bawa ki bineta loka ele karawegat beli tapi bineta lipat lah. Napita popa ya rose makin apa kita kalau matu di solo kribo lah papa dan pecahan lain. Aku tak kalau rasa sih
ya kon ita wi bapak na hopak ko. Jadi gua dah. Apa kira ada? Ya ada makada sinolo kedita. Sinolo kedita begitu maksudnya. Sinolo kedita. Ya. Kemudian yang kedua, makanya si pembicaraan Kajololidong si Bapak di Magaladong, makanya magi balawoy nak magi aswa magi ketai di pagelung ini nanti balawa seta. Apa dia poe? Nomor saya di nase nacaki mandre labosoh. Labosoh. Nacaki mandre. Nasaba itu tuh ngapa mun marimu balisu menurut Pasarudi balisu tuh jadi kilo baunda. Nimmo balisu tuh. Ini artinya Pasarudi. Jadi kilo. Nah, itu tuh. Ya. Kemudian yang kedua, nasi di pagelungnya ya kemaelo ki mapamula ditambil dari teknologi kita ya. Apa mula ki magi di awas lele yang ditanengnya. Ya koso ya kol maelo di ala perkedibuana apa mula ki de sebuah. Iyo, ngapa lupa ya? Ini mau pakai kata SS. Masa AC, asoba. Tempula di tanah, nasabah ada wasreda pun di tanah, asobatan, ijo, asodam, seperti itu. Misalnya sapi lah itu kalau gimana sapi, aso sapi, aso aga, ya betul kan? Iya roda luna mana tidak bicara. Oke, lanjut pertanyaan dari Kabupaten Bone. Ada petagatungi Pak Ketua. Terima kasih. Anda sobat rampir Indre Ketua Tenengeng jadi lokasi di mereng simpan nesangi. Ulas siaga kira-kira kan 2 MT. Jangan dia bicara dulu tentang MT mangkuk 2 MT. Tah? 2 MT April, September, Oktober, Maret. YTG Kuro pada sangat yes. Kedua, rata-rata teman-teman ini petani beban deritanya di pestisida. Nasabah liwak sulina loka mangkelingai siaga pengeluh rata selama mendapatkan hasil yang 10 tahun tadi. Terima kasih. Ya, akhirnya nang masalah upah ya. Ada oleh pegawai ya Pak. Ya mana kena kajo bini. Iku kalau masalah kita. Abe. Jadi terima kasih anggota dari Bone Badi. Yaro ya aku tanah kada ulas siaga yaro maksudnya nanya nanu bah magalo. Nah, jadi tapi aku tuh lah hak ya berarti lagi kulah hata pato yaitu sih ada kia yaro mandre na kuro balawe sekitar bulan 12 sampai bulan 1. Iya, akor Pak. Di tanam berikutnya di bulan 6 sampai bulan 7. Koro. Jadi ya roko ulang 10 2 ini napaki pengolahan pas akhir bulan 12 tabela. Jadi ulas sini pakai deh Pak nan ngelupo saja kunan rebaloka di mofa. Makro Pak. Jadi bulan 2 itu mandrean dena na si pada pusat nero. Bulan 3 bulan 4 sudah berhenti itu. Sama dengan bulan 6. Bulan 6 itu kita sudah pengolahan akhir bulan pertengahan sampai akhir sudah tabela bulan 7 kan kencan tikus. Makanya kalau aku mandiri lagi balau bicu apa ular rua mana nih mono nih ular serang alhamdulillah. Kedua masalah ongkosnya batok pestisidanya. Iya ya Pak ongkos ukur pestisidanya Pak mulai dari awal dari racun namita atau racun sari mulai dari herbinya, inseknya, fungusida 5.740.000 1 hektar itu yang 1 hektar 15 hari Pak. Leto Pak kau mikir ke Pak makanya teh memang kamu kosong tapi lewat tos ini gak ada dupa. Nah tutupi mata Pak, nah tutupi
Saya agak miro Pak, saya karun miro. Dia dengan 10 karun. Ya ro kunci nawa kana. Loki dupa hasil mika harus marongkos oki. Ya. Tas satu pertanyaan terakhir. Oke, silakan. Ya, yang terhormat Bapak dari Dinas, kemudian Bapak Ketua KTA, saya cerita sedikit. Jadi sebelumnya background saya itu sebenarnya adalah di perbankan daerah di Bank Suserbar. Kami di Bank Suserbar dalam 3 tahun terakhir itu membiayai banyak sekali alsintan yang kami biayai. Ero ya ko wawancara ero pangali oto pasangki ero oto pak blender tetang kero pertanyaannya maka dah kega ki kampung dari mala asi paling mega selena karena ya metoro lalu Pak selalu isunya di petani, terutama di petani seperti saya yang pegawai juga, bahwa dia mulai malah itu sefoto si Deto aku miro cerita atau yang kalinga saya seperti itu. Jadi setiap kali saya wawancara orang, karena biasanya itu alsintan dari Wajo, dari Sidrap itu pasti ke Lu, pasti ke Takalar, pasti ke Goa. Jadi makutana kan makre kikiro kampung paling mega. Dari sekian banyak nasabah yang saya tanya, kami basit di pura magare-gare maka ada daerah Malili Pak, ero daerah Tobalie, ero nasa Balie mau pacila ada batena. Jadi dia bisa dapat 10 ton per hektar seperti itu. Jadi karena saya memang penasaran dari dulu, dari tahun 2017 saya chat Pak Ketua dulu belajar. Nakade Pak Ketua kada tuh matu ya kau pertemuan ero memberikan gambaran. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya sedikit bahwa apakah 10 ton per hektar itu memang karena perawatan ataukah sebab melebih memang ikalungnya maka bali galuta makanya memang ke depan sekor misalnya. Itu yang pertama. Apakah melebih memang rek kelompok ataukah misalnya bapak pun rek kelompok lainnya ternyata hasilnya tidak seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut tak memang kega yang paling berperan dari bibit, dari pengolahan, dari kesenero semprona hamai SOP-nya ro kega koro yang paling kemungkinan kami bisa misalnya pada ya reke ko wawancara yang sebako di pernah makanya kue gerek makanya apa perawatan naga bibit naga atau akan mungkin terima kasih seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Yang tadi masalah wakada komigoro tai dupa iya mega dupa koromega. Apa korona bato? Alhamdulillah di lokasiku situ hanya berhasil semua. Ya, berhasil. Koro jurusaku Pak ya. Cinya Pak ya dupa mega Pak. Anggota aku mega top. Berhasil Pak. Bahkan puro reke-reke Pak lebih 150 kar keluar bine dari kawasan saya situ. Mesu selingkuh Pak. Mega tuh tahu malah bine. Cinya balu kunala tawe, ini mana rambutnya? Detor sih pada Pak. Artinya ada ya, kalau anggota aku, saya akan bentuk di situ. Artinya ada anggota aku itu bentuk Pak. Agak kendala aku, juga kami itu, agak saya nemu saya pakai ini. Kasih kami itu bina itu Pak karena di kampung saya itu Pak, artinya terus terang saya ada ke Ufoni ada ke Patok. Ya udah biasa kampungku Pak, jurusan kalau di situ artinya ada ke kampung baru tuh Limpua. Ya waktu Pak, artinya ada ke DP ada ke Golong Wilanda yang asli Pak, jadi mesti belajar. Ya udah ada ke kampung, masuk ke si Malabine, kalau daerah Sapang. Wah, walau sekolah itu ke si Malah, jadi artinya ini pasti kok cara anak, terus pagi ke Malabine ke kampungku. Tapi alhamdulillah berhasil Pak. Berhasil. Ya udah boleh saya diomong ke mana Malabine ke kampungku. Ya udah Pak. Jadi maka Pak Tata kada pada cara perawatan tato mungkin tidak sama tapi tetap ada arahan dari saya. Karaku kayak artinya kayak Pabalur Rajuto.
Kamu racun. Jadi kau kaman labor Pak, kada. Mau pakai semu Pak. Makai saya mau pakai. Oh iya, mati biar aku mau pakai aplikasi. Nah, jadi urutan Pak Bibi Aceh Utara, alhamdulillah lebih 150 karung masuk boleh ko dari Limpuak, masuk Salibang. Nah lebih nih tanya, nah tuh terjadi tanya, nah lebih nih karena didengar hasilnya Pak. Pak Koro. Nah, kedua tadi apa tadi tuh Pak? Kedua? Kira-kira yang menentukan urutan yang paling menentukan di situ Pak. Oh, itu dari benihnya Pak. Iya dari benih. Apa aku masalah bine otomatis udah produksi bibitnya. Abui Pak Ketua. Dari benihnya Pak. Amo maga perawatanna. Aku masalah bibitnya. Degaga. Kedua reke Pak. Ketua reke anu. Iro reke ko tomani bibit aja teh. Itaro ye peneng ye. Penimundri taruh sih aja tak taruh, mau di mau nakurai penghasilan pindah lagi benih yang lain. Apa otomatis kalau mudah pay 100 karye, aku yang motor hononome mundre otomatis kurang 90 karung, hilang 10 karung Pak. Jadi makanya saya setiap musim ganti terus tidak pernah ya. Dia nang kero Pak, kiroli mata. Jajar makanya, mudah pas ini mega ye si panono kurang. Karena contohnya Bang Mustafa itu Paji Tansip kemarin dia simpang ember panen berikutnya kemarin dia penghasilannya banyak disimpan lagi itu panen kedua ini turun. Jadi itu masalah benih karena benih itu makanya Bapak bilang apa itu benih karena saya contoh itu kalau itu terus otomatis pengurangan produksi mesti diganti terus ganti. Jadi demikian. Jadi itulah kesimpulannya tadi bahwa bine harus diperbaiki bagus kualitasnya. Jadi teman-teman, wala baiki, leng itu bine, leng bene. Aja lalu tuh pada bade. Apa masalah langsung gitu we. Aku bine gas terus, sulai supaya makasing penghasilan. Ya aku bene aja lalu musim lebar. Baik. Kemudian yang lain nak sing betena. Nabi harus hidup pena, dikasih tanda-tanda ngati. Bahkan lain beli motor, beli galuna beli heleng, si gade ini. Jadi untuk keempat penanya tadi itu kami persilahkan maju ke depan untuk mendapatkan hadiah pupuk organik dari teman kita. Dengan ini kami persilahkan. Ya, sebelum penyerahan, perkenalkan dulu produk dari KTSS Maros. Atau penyerahan dulu, baru diperkenalkan. Oke, kepada teman-teman silakan maju ke depan. Yang penanya 4 orang. Tabet. Oke, diwakili. Oke, silakan maju ke depan 4 orang. Tabet. Silakan dimohon kepada Ketua KTN Kabupaten Majo, Ketua Provinsi dan Bapak Asisten 2 untuk menyerahkan pupuk cair dari KTSS Maros untuk 4 penanya. Tapi Oke, dokumentasi. Oke. Ya, silakan lanjut. Ya. Oke, dilanjutkan nanti foto bersama dengan pemilik produk. Oke, silakan foto bersama pemilik produk KTSS dari Maros, Ibu Rasmi. Oke, silakan difoto dan jangan diupload di Sengkan Dagang kecuali produknya. Oke, kami kasih kesempatan kepada Ibu Rasmi untuk mau.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rasmi Karmila, Karwil Maros. Pupuk ini semoga bermanfaat dan ditunggu hasilnya. Saya jauh-jauh dari ini dari Yogyakarta. Pabriknya di sana, Pak. Baik, saya akan bercerita sedikit Pak tentang pupuk Hayati ini. Waktu saya cerita dulu sedikit di tahun lalu di milad yang dirayakan di Maros. Waktu itu saya berniat untuk melakukan penanaman pisang Cavendish bekerja sama dengan perusahaan yang dari Jawa, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Penanaman kami sudah 11 hektar yang ada di Kabupaten Maros dan sekarang sudah berbuah, alhamdulillah. Kemarin kami ditawari lagi, Pak, untuk membentuk suatu pembibitan atau untuk pembenihan khusus di padi, bekerja sama dengan PT IMP untuk kedepannya. Semoga bisa kolaborasi sama teman-teman KTSS yang ada di kabupaten, insya Allah. Seperti teman kita tadi yang berhasil 10 ton per hektar, dan itu pun impian kami ke depannya. Semoga di Sulawesi Selatan ini jangan cuman berasnya saja, tapi kalau bisa bibitnya juga. Itu impian kami. Mungkin kalau untuk sekarang ini semoga dimudahkan segalanya. Rencana di Kabupaten Takalar untuk dimulainya usaha ini 200 hektar, dan insya Allah perizinannya sekarang baru diurus ke Jakarta, Pak, insya Allah. Dengan adanya pupuk cair ini, kita bisa kolaborasi dan teman-teman juga kita bisa berbagi ilmu bagaimana caranya kita bisa menghasilkan bibit-bibit unggul di Sulawesi Selatan, insya Allah. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Tentang Cavendish ini yang jadi fokus juga. Tadi malam saya sempat cerita sama teman, siapa tahu masih hadir, yang ingin mempertanyakan lebih detailnya tentang budidaya Cavendish ini. Karena pada saat saya posting kontennya Ibu Rasmi di fanspage KTSS, YouTube KTSS, TikTok, Instagram, banyak sekali yang bertanya. Banyak yang minta bibit, tapi lebih banyak yang mengeluh. Kami tanam banyak, tapi pemasaran tidak ada. Jadi kami di KTSS itu membalas sebagai atas nama KTSS bahwa memang yang di dalam konten itu kerjasama dengan perusahaan, bukan perorangan. Mungkin masih ada orangnya? Oh ya, yang belakang. Jadi saya ini apa namanya pengikutnya Ibu ini. Jadi saya memang sudah cari kesempatan supaya bisa bertanya langsung soal Cavendish ini, dan alhamdulillah KTSS mewadahi hal-hal seperti ini. Alhamdulillah. Jadi kembali saya sendiri, Bu, walaupun warga KTSS tapi tidak terdaftar, cuma memang dari dulu saya ikuti itu Cavendish. Kebetulan kantor saya kemarin waktu Pak Gub ini fokus untuk KTSS itu kami diwadahi untuk bekerja sama dengan petani langsung untuk pisang Cavendish. Tapi jujur memang waktu itu mitauki
toh ini pisang, kemudian pakai dana bergulir, kemudian apa namanya kita tidak tahu panennya nanti seperti apa. Nah makanya itu waktu itu saya berinisiatif sendiri sebenarnya untuk membeli sendiri bibitnya. Saya beli yang dari Medan, yang hijau surya. Kebetulan ada lahan saya juga di sini, saya tanami di sini beberapa pohon Cavendish itu. Cavendish salah satunya itu yang saya sendiri rasakan itu adalah tidak berhasil di ripening. Saya tidak berhasil di ripening. Saya bawakan Pak Ketua tadi malam. Itu pisang, ya namanya Cavendish, dia mudah rukbang, mudah jatuh. Kemudian ada yang jatuh, saya bawa ke sini. Memang secara market dia belum bisa diterima karena tidak mulus, tidak seperti itu yang punyanya Sunpride. Tadinya saya kira ibu orangnya Sunpride. Kami di Bang Sulselbar kemarin itu kerjasama dengan PAC dengan Sunpride. Sunpride untuk Goa Maros, kemudian yang di Bone kalau tak salah di Kahu ada juga. Iya, CAP Pak ya, CAP yang laris manis ini. Nah, itu kemudian yang ingin saya pertanyakan sebenarnya adalah apakah industrinya bisa? Karena jujur, sewaktu saya ditawari program ini, mau ke aja ini petani-petani dekat sini, karena kebetulan Bapak ada lahan lah dekat sini, dekat bendungan, airnya ada. Kemudian waktu itu orangnya CAP datang, yang Pak orang Jawa itu datang, kemudian cuma memang takutnya kami mohon maaf sedikit trauma. Pernah ada program orang misalnya, pernah ada program banyaklah sebelumnya itu. Nah itu sebenarnya apakah memang ini secara industri sudah bisa Bu? Karena ya koyak ini melok patasa ya rogonya tidak. Kalau saya bawa ke penjual pisang itu tidak marketable. Nah saya tadi kebetulan memang sama saya masih ada, cuma secara untuk repeningnya itu belum berhasil. Jadi pertanyaan saya, apakah marketnya sebenarnya misalnya Koki Wajo, contohnya saya anggota KTSS mau memasifkan di sini, sebenarnya apakah itu marketable, cocok gak kira-kira? Kemudian yang kedua itu apakah memang semua harus diambil oleh perusahaan? Saya pernah chat ibu, Bu, bisa tidak saya ambil bibitnya? Waktu itu bilang tidak bisa memang diambil bibitnya. Bagaimana caranya saya mau perbanyak, tidak bisa diambil bibitnya? Seperti itu. Itu mungkin jadi bibitnya bagaimana caranya, apakah market, kemudian biayanya bagaimana kira-kira. Ibu kan berpengalaman di Cavendish, apakah memang hal-hal itu menurut cocok di sekitar sini, misalnya di kampung saya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Untuk sekarang ini saya sebagai koperasi yang jadi perantara antara petani ke perusahaan. Nah, perusahaan ini memberikan SOP untuk petani. Terus bagi petani yang ingin mengajukan KUR untuk pembiayaan, kita pencairannya juga itu per termin, mulai dari teknik pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan sampai dengan pasca panen. Itu kerjasama dengan Bank BPD Maros dan provinsi. Dari SOP di situ kita tidak boleh lari atau kita tidak boleh keluar dari aturan-aturan itu, karena ya itu tadi akhirnya yang kita cari, akhirnya yang harus kita capai, yaitu kemulusan buahnya, terus bobotnya berapa. Nah semua itu kita sudah perhitungkan di awal Pak ya. Jadi setiap bulan itu kita sekolahkan petani, kita sekolahkan mulai dari awal 0 bulan sampai 1 bulan itu kita sekolah dulu. Apa yang akan kita kerjakan harus dipelajari dulu, teknik pengolahan lahannya, terus kohenya berapa, kedalamannya, jarak tanamnya berapa. Jadi kita di perusahaan itu Pak betul-betul detail, tidak sembarangan. Pendampingan kita ada dari perusahaan, kita dari koperasi juga ada. Terus penyemprotan daun itu 2 kali seminggu gratis dari perusahaan. Mungkin kita beda dengan perusahaan di sebelah yang lagi viral sekarang ya. Kami dari PT NS Pak kerjasamanya yang dibawahi oleh anak perusahaan dari GGF, penyuplai buah terbesar di Indonesia. Ya mungkin ada lagi. Kalau misalnya itu menguntungkan itu bisnisnya. Alhamdulillah kami ini kan baru berbuah. Nah
di Jawa itu di SOP itu dia berbuahnya pada waktu 7 bulan mulai. Panen itu 9 bulan. Nah, terus sedangkan kita di Maros baru 5 bulan sudah berbuah. Alhamdulillah. Nah, untuk hitung-hitungan keuntungan, mungkin itu yang ini. Nah, untuk hitung-hitungan keuntungan itu 1 hektar 2.200 pohon. Yang lossnya itu kayak ada yang mati atau ini 10% lah. 1 pohon menghasilkan paling di bawah hitungannya kami itu 15 kilo. 15 kilo dirupiahkan rata-rata itu 3.500. Nah, kita kalikan satu pohon itu 15 kilo dikali 3.500 menghasilkan 105 juta ya, kurang lebih ya 115 juta. Terus untuk pengembalian kurnya kita potong dulu karena kurnya di kami itu 1 hektar 70 plus 5 70 ribu untuk kebutuhan petani, 5-nya itu untuk peralatan. Jadi kalau 20 kilo sampai 30 kilo hitung mungkin berapa? Karena semua ada standar. Ada grade-nya yang harus kita ini, ada grade A, B, C. Grade A itu 4.200 sampai 4.500. Begitu. Jadi nanti baru bisa ditahu ini bisnis menguntungkan atau tidak nanti setelah setahun, Budi. Belum bisa saya tahu jawabannya sekarang. Keuntungan maksudnya yang seperti apa ini? Maksudnya biayanya, kemudian memang perusahaan memang pasti mengambil. Saya kira di situ trikinya. Jajan memang tuti ternyata ini tidak masuk grade misalnya. Nah, itu hal-hal seperti itu mungkin ya. Baik, terima kasih. Mungkin ini kan bibitnya gratis dari perusahaan. Bibitnya gratis, anggaplah disubsidi 1 hektar itu kurang lebih 30 juta. Nah, itu kan sudah jaminan bahwa perusahaan ini betul-betul serius. Nah, terus pegawai-pegawai yang bagian penyemprotan daun, pengawasan itu semua warga lokal yang digaji oleh perusahaan. Nah, itu. Terus kalau di dalam satu lingkup itu 10 sampai 15 hektar dibuatkan packing house. Untuk anunya nanti untuk packingnya. Ya, mungkin ada satu teman yang mau ditambahkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrul dari KTSS Maros juga. Kebetulan bersama dengan Bu Rasmi juga di budidaya pisang Cavendish. Jadi ada sedikit yang saya tangkap dari pertanyaannya tadi tentang bagaimana prospeknya ke depan, begitu kira-kira. Jadi yang harus kami garis bawahi itu yang pertama bahwa kami itu bekerja sama dengan PT Nusantara Segar Abadi atau NSA. Seperti halnya tadi yang brand yang disampaikan Sunpride, tadi sempat ada Sunpride. Jadi Sunpride itu Pak NSA yang punya. Jadi brandnya NSA itu Sunpride yang ada di Alfamart sekarang. Itu pisang yang ada di Alfamart sekarang itu Pak, dia itu dari Lampung semua. Yang ada di Sulsel ini Sulawesi dari Lampung semua. Jadi tujuannya ditanam di Sulsel supaya nanti semua kebutuhan pisang yang ada di Sulsel itu asalnya dari Sulsel juga. Seperti itu, makanya sebelum petani menanam mereka sudah bertandatangan kontrak dengan perusahaan dengan harga yang sudah ada di sana tertera dan akan dibeli oleh perusahaan. Apa jaminannya perusahaan beli Pak? Pertama mereka beri bibit gratis. Yang kedua mereka beri pendampingan. Yang ketiga mereka membangun packing house. Jadi di mana dia berada dia membangun packing house dan itu bukan angka yang kecil Pak. Kalau karena seperti gudang untuk packing dan mengemasnya. Dan yang keempat itu mereka memberdayakan masyarakat lokal. Mereka menggaji masyarakat lokal sebagai pegawainya di sana, sebagai mandornya, sebagai
supervisornya dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau mau ditanyakan apa keuntungannya, selain yang dikatakan tadi yang perkalian-perkalian yang 100 juta sekian, nah itu perkaliannya bukan perkalian asal dikali-kali, itu adalah perkalian yang didapatkan dari NSA terkait dengan bagaimana mereka membeli produk dari petani, di mana perusahaan ini dia sudah menanam pisang Cavendish dari tahun 71, tapi di Lampung, bukan di sini. Ya, terima kasih ya. Satu lagi mungkin Pak, kira-kira kalau ini bagus, ternyata nanti KTSS Maros bagus, bisa tidak difasilitasi kami di sini? Mungkin ada Pak Desa di sini punya banyak lahan marginal di sini yang bisa diberdayakan dengan model seperti itu. Bisa kira-kira kita Tonsen kan sudah baku kenal dengan mereka, diarahkan ke sini misalnya seperti itu, supaya kebaikannya. Untuk sementara PT NSA itu mereka fokus di Kabupaten Goa dan Maros untuk sementara, kan? Ya, untuk sementara. Tapi tidak tertutup kemungkinan bisa ke sini, karena kebetulan kami juga dari koperasinya juga kita sudah pernah survei juga di Pindrang, ada lahan di situ 300 hektar. Cuma karena PT NSA masih fokus di Maros dan Goa, maka itu jadi cadangan. Dan ketika kalau misalnya sudah masuk di Pindrang, pasti ke kabupaten-kabupaten lain sekitarnya itu akan dibuka juga lahannya, seperti itu. Jadi mereka berpindah itu bukan karena di sini ada lahan luas, bukan. Mereka melihat bagaimana buah ini pendistribusiannya tidak terlalu jauh. Karena salah satu perawatan buahnya itu adalah jarak antara kebun ke packing house-nya. Semakin jauh jaraknya, maka kemungkinan besar buah rusak akan semakin besar juga. Seperti itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi rembuknya ya. Oke, untuk menghidupkan suasana, saya punya 3 pertanyaan. Yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah berupa souvenir baju. Pertanyaan pertama, Ketua Umum KTSS berasal dari mana? Desa Lempong, Kabupaten Wajo, Kecamatan Bola. Betul ya. Satu lagi, Ketua Umum masih jomblo apa sudah berkeluarga? Biasanya perempuan lebih tahu. Sudah berkeluarga. Intinya satu istrinya, Bapak. Dua. Yeah. Yang ketiga baru menuju OTW. Oke, pertanyaan ini agak sulit. Tanggal, bulan, dan tahun berapa KTSS didirikan? Oke, di bagian belakang pakai songkok. Ya, tanggal berapa? 24 April. Tahun? 2015. Bagaimana Pak Ketua Umum? Oke, betul. Yang ketiga orang silakan maju ke depan. Ada hadiah souvenir berupa baju. Ya, untuk kesenangan kalinya kami mengundang lagi Bapak Bupati Wajo atau Bapak Asisten untuk menyerahkan. Oke. Tabel. Ya, baju komunitas. Baju PDL, pakaian dinas lapangan. Oke, silakan. Foto bersama. Silakan Pak Ketua Umum, Ketua KTN Waja, Bapak Camat dan Kepala Desa. Dan ini kami, silakan. Foto bersama. Tabim. Tapi bergeser ke sini ya. Ya.
Oke, terima kasih kepada teman-teman. Untuk selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Nasrul Musa. Ya, nanti dilanjutkan setelah pembacaan doa, kita bincang bebas ya. Ya. Oke. Dengan ini kami persilakan. Marilah kita sama-sama mendengarkan doa dari Bapak Nasrul Musa. Sebelum kita berdoa, lebih berberkahnya acara kita ini, mari kita sejenak mengarahkan kepala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini kita ini diberikan berkah sehingga nantinya KTSS dapat sukses selalu. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami semua menyanjungmu dari segala nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami, baik nikmat rezeki, nikmat kesehatan dan nikmat iman. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha mengabulkan, Engkaulah yang maha menyaksikan. Kami semua berkumpul di tempat ini adalah atas izin dan kuasa-Mu. Kami pun menyadari segala keterbatasan yang kami miliki. Untuk itu ya Allah, berkati, rahmati dan limpahkanlah taufik-Mu pada acara yang kami laksanakan hari ini, yaitu peringatan milad komunitas Tani Sulawesi Selatan yang ke-9 di kawasan Yakimu Arung Kalola. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan yang maha menyatukan, hindarkanlah kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkanlah kami dari saling menghina dan saling merendahkan. Tuntunlah kami menjadi masyarakat yang damai dan aman, petani yang jadi pelopor tatanan pangan di Indonesia, sehingga tercipta kedaulatan pangan demi terwujudnya swasembada pangan. Ya Allah yang maha memberi nikmat, berikanlah kami kesabaran dan keikhlasan dalam merawat pertanaman kami ya Allah. Berkahilah segala hasil pertanian kami, lindungilah tanaman kami dari segala bala dan bencana dan segala macam hama pengganggu, sehingga tercapai hasil yang maksimal ya Allah. Ya Allah ya Tuhan senantiasa menyayangi hamba-Nya, persatukanlah hamba-Mu dalam ikatan cinta, cinta segenap pemimpin kepada rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua. Selanjutnya untuk istirahat dan insyaallah nanti setelah istirahat sholat dan makan berkumpul ini kami bersama di ladang subuh. Teman-teman agar syukur atas limpah rezeki di ulang tahun KTSS ini. Selamat ulang tahun KTSS, semoga makin jaya terus, petani sejahtera, hasil melimpah desa makmur, hati
nanti. Selamat